Selanjutnya kita masuk ke regresi linear sederhana. Analis regresi linear sederhana adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen. Bila nilai variabel dependen dimanipulasi atau dirubah-rubah, manfaat analisis regresi linear sederhana sendiri yaitu untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak, menurut Sugiono 2014. Regresi linear sederhana. Dalam regresi linear sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap, menurut Hidayat Huang 2020. Sedangkan menurut Hidayatullah 2018, regresi linear sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara satu peubah bebas X dan satu peubah tak bebas Y, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai satu garis lurus untuk model regresi linear sederhana. Persamaan umum regresi sederhana. Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel respons atau variabel akibat dependen, X variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen, sedangkan A nilai Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan. Sedangkan yang B koefisien regresi atau kemiringan yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel dependen. Bila plus adalah garis naik dan bila min maka arah garis turun. Nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Rumus A sama dengan sigma Y sigma X kuadrat dikurangi sigma X sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Sedangkan rumus B, N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab, prediktor, dan variabel akibat atau respons. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Yang ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Yang terakhir, yang kedelapan, uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Selanjutnya, daftar analisis varians ANFA regresi linear sederhana. Di sini kita menggunakan tabel penolong, ada subjek, berat badan bayi atau X, tinggi badan bayi atau Y, kemudian ada XY, X kuadrat dan Y kuadrat, dan didapatkan nilai berat badan bayi 16, tinggi badan bayi 298, nilai XY 804,4, X kuadrat 44,18 dan Y kuadrat 14864. Di sini juga ada tabel N sama 6. Sigma XY didapatkan 804,4, sigma X 16, sigma Y 298, sigma X kuadrat 44,18, sigma X kuadrat 256, sigma Y kuadrat 14864. Uji linearitas regresi. Untuk tabelnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Kita perlu melakukan uji linearitas regresi untuk mengetahui apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linear atau tidak. Kalau tidak linear, maka analisis tidak dapat dilakukan. Keterangannya, jika dalam kurung T adalah jumlah kuadrat normal, jika dalam kurung A adalah jumlah kuadrat koefisien A, jika dalam kurung B A sama dengan jumlah kuadrat regresi.
JK dalam kurung S adalah jumlah koefisien sisa, JK dalam kurung TC adalah jumlah kuadrat una cocok, JK dalam kurung G adalah jumlah kuadrat galat. Di sini ada kolom lagi dengan subjek berat badan bayi atau X, kelompok N tinggi badan bayi dan Y kuadrat. X berat badan bayi, Y tinggi badan bayi. Subjeknya 1-6, berat badan bayi 2,0, 2,2, 2,5 dan seterusnya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. N nilainya 1, tinggi badan bayi 45, 47, 49, 50, 52 dan 55. Y kuadrat ada 20, 25, 22, 22, 09 dan seterusnya. Di sini dihitung menggunakan rumus JK dalam kurung G, sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N, didapatkan nilai 3920400. Untuk perhitungannya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Di sini masih menggunakan rumus JK dalam kurung G. Di sini dijumlah JK dalam kurung G didapatkan hasil 35983052. JK dalam kurung TC sama dengan JK dalam kurung S dikurangi JK dalam kurung G, didapatkan nilai min 3591325,53. Untuk perhitungan selanjutnya bisa dilihat sendiri di sini ya teman-teman. Selanjutnya daftar analisis varians ANFA regresi linear sederhana. Untuk tabelnya bisa juga dilihat di sini. Selanjutnya daftar ANFA untuk regresi linear. Teman-teman juga bisa lihat sendiri ya di sini. Selanjutnya uji keberartian. H0 sama dengan koefisien arah regresi tidak berarti B sama dengan 0. Selanjutnya H1 koefisien itu berarti tidak sama dengan 0. Untuk menguji hipotesis 0 dipakai statistik F sama dengan RJK reg B A dikurangi RJK tes F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan DK pembilang 1 dan DK penyebut sama dengan N-2. Untuk menguji hipotesis 0, kriterianya adalah tidak hipotesis 0 apabila koefisien F hitung lebih besar dari harga F tabel berdasarkan taraf kesalahan yang dipilih dan DK yang bersesuaian. Hasilnya 342,3424 untuk taraf kesalahan 5%. F hitung lebih besar F tabel 7,71, maka kesimpulan koefisien itu berarti B tidak sama dengan 0. Maka H1 diterima, H0 ditolak. Kesimpulannya ada hubungan berat badan bayi dan tinggi badan bayi. Selanjutnya uji linearitas. H0 regresi linear, H1 regresi 0 linear. Statistik S kuadrat TC dibagi S kuadrat G F hitung dibandingkan dengan F tabel dibandingkan dengan DK pembilang dalam kurung K-2 dan DK penyebut dalam kurung N-K. Untuk menguji hipotesis 0, tolak hipotesis regresi linear jika statistik F hitung untuk tuna cocok yang diperoleh lebih besar dari harga F tabel penggunaan taraf kesalahan dan DK yang bersesuaian. F hitung 0. Kesimpulannya bahwa uji linearitas tidak dapat dilakukan karena N dikurang K sama dengan 0. Selanjutnya di sini DF 6 dikurangi 2 sama dengan 4, berarti kita melihat di kolom 4. Kemudian pembilangnya 1 dan didapatkan angka 7,71.
Uji hipotesis hubungan antara dua variabel. H0, tidak ada hubungan antara berat badan bayi dan tinggi badan bayi. H-alpha, ada hubungan antara berat badan bayi dan tinggi badan bayi. Antara berat badan bayi dan tinggi badan bayi dapat dihitung, korelasinya dapat dihitung dengan rumus daftar ANFA untuk regresi linear atau dengan rumus sebagai berikut. Diperoleh R tabel 5% sama dengan 0,994. Artinya R hitung lebih besar dari R tabel. Artinya terdapat hubungan positif antara berat badan bayi dan tinggi badan bayi. Selanjutnya menyusun persamaan regresi. Setelah harga A dan B ditemukan, maka persamaan regresi linear sederhana dapat disusun. Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melanjutkan prediksi bagaimana individu dalam variabel independen akan terjadi bila individu dalam variabel independen ditetapkan. Untuk rumusnya bisa dilihat sendiri ya. Untuk keterangannya, Y adalah variabel dependen, X variabel independen, A konstanta, B koefisien regresi. Dengan rumus Y sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Untuk rumus A, sigma Y sigma X kuadrat dikurangi sigma E sigma XY dikurangi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Di sini kita hitung dan mendapatkan rata-rata X8, nilai Y A plus B dikali X 83,9686, terus rata-rata X8 Y A plus B dikali X didapatkan nilai 83,9686. Y sama dengan A plus B dikali X sama dengan 32,515 ditambah 6,431 X. Membuat garis regresi di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Untuk